Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo, kita ketemu lagi nih di TKA sesi satu. Mohon maaf, sesi 2 Bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa, ya kita akan belajar lagi. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang jenis paragraf ya. Nanti dengan Bu Dinda paragraf apa, nanti dengan Bu Rina dan Bu Navita beda lagi gitu ya, Rek ya. Nah, terus sebelum kita menuju ke materi utama, kita seperti biasa juga akan mengerjakan soal pretestnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, ada yang sudah mengerjakan soal pretest yang di LMS belum? Kalau yang sudah boleh reaction dong, atau yang belum juga nggak apa-apa reaction. Sudah atau belum? Sambil Bu Dinda izin share screen ya, share screen soal pretestnya untuk kita bahas bersama. Oke, wait sebentar. Nah, sudah terlihat teman-teman? Soal, mohon maaf pretest ya. Oke. Teman-teman, pokoknya ya, kalau se apa namanya sebelum Zoom itu kalian bisa banget untuk latihan pretest yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru di LMS masing-masing. Oke, rata-rata belum ya. Nah, karena belum langsung aja kita bahas bersama. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Jadi, untuk soal pretest kita hanya fokuskan ke situ dulu ya. Oke, kita lihat soal nomor satu. Nah, teman-teman tahu kan opini itu apa sih? Sebelum kita ke soal ya, opini itu apa teman-teman? Boleh di kolom chat atau on mic juga nggak apa-apa. Opini itu apa sih? Oh ini nih, pendapat pribadi Bu, pendapat. Oke, sip. Terima kasih Naila dan Kimi. Nah, ya, seperti yang kita tahu, opini itu adalah pendapat. Maka karena dia pendapat itu bersifat subjektif atau sesuai dengan pemikiran diri sendiri atau individu tersebut. Nah, di fakta dan opini kali ini kita fokuskan ke dua teks, yaitu teks editorial dan juga teks eksposisi. Nah, kalian pernah dengar nggak apa itu teks editorial atau apa itu teks eksposisi? Pernah dengar? Mungkin di kelas 10, 11, atau yang sekarang kelas hijau mungkin pernah mendengar di kelas 12. Pernah nggak teman-teman? Teks editorial dan teks eksposisi. Oke, sambil Bu Dinda jelaskan ya, kalian boleh menulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau teks editorial ini teman-teman, biasa disebut dengan tajuk rencana. Apa sih tajuk rencana? Nah, tajuk rencana itu biasanya artikel di dalam media massa yang berisi pandangan, opini, atau sikap resmi redaksi terhadap suatu isu, peristiwa, atau juga permasalahan yang sedang aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Jadi, teks editorial ini dia memuat fakta. Nah, memuat fakta tapi untuk mendukung opini. Jadi, opininya itu berdasarkan fakta, begitu. Nah, itu kalau teks editorial. Nah, kalau teks eksposisi ini teks yang isinya itu untuk menjelaskan, juga bisa untuk menginformasikan, terus juga dapat untuk memaparkan suatu topik, gagasan, dan juga pengetahuan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, bedanya kalau teks eksposisi ini teman-teman itu dia bersifat akurat berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Artinya kalau bersifat objektif berarti sesuai dengan keadaan yang ada atau tidak dipengaruhi oleh pemikiran diri sendiri atau pandangan diri sendiri ya, gitu bedanya. Nah, selain itu, perbedaan dari teks editorial dan eksposisi ini juga kalau teks editorial itu menyampaikan dan mempertahankan pendapat penulis terhadap suatu isu. Nah, sedangkan teks eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi atau penjelasan secara objektif mengenai suatu topik tanpa disertai opini pribadi. Jadi, kalau teks editorial ini lebih ke persuasif ya atau mempengaruhi pembaca terkait opini yang disampaikan, tapi tetap ada data atau faktanya. Nah, kalau eksposisi dia
menjelaskan secara objektif, teman-teman. Jadi benar-benar yang terjadi dan disertai data yang akurat. Itu bedanya. Nah, kalau eksposisi ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Dia hanya menjelaskan saja, gitu ya. Nah, setelah kita tahu bedanya editorial dan eksposisi, kita akan mencari nih fakta dan opini di kedua teks itu. Nah, kita lihat soal pretestnya terlebih dahulu ya. Kita lihat nomor satu. Nah, kalian juga bisa membaca melalui layar HP atau layar laptop kalian. Di situ yang ditanyakan adalah opini yang disampaikan penulis dalam teks editorial di atas adalah, nah kira-kira yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Opini yang disampaikan. Coba, opini itu pendapat ya. Kita garis bawahi dulu. Silakan, Budina kasih waktu untuk membaca. Atau mau dipanggil nih, biar Beda juga kenal sama kalian. eh Naila boleh deh Nai, nomor satu apa Nai? Masih sama kita kan Nai? Boleh reaction di kolom komentar dong. Oke, oke. Kimi menjawab E. Kenapa Kimi? Boleh ditulis di kolom chat sambil yang lain juga boleh banget untuk ini ya, menjawab. Oke, ada sudah menjawab. Sip, kita lihat dulu. Menulis menyimpulkan bahwa pendidikan semua sekolah pada dasarnya baik dan sangat tergantung pada kurikulum pendidikan yang diberikan orang tua pada anak-anaknya. Oke, thank you Kimi. Nah, eh, benar banget. Jadi jawaban nomor satu adalah E. Kenapa? Kita lihat ya. Kita lihat pilihan yang A dulu. Pendidikan terbaik untuk anak ada di sekolah. Nah, ini sangat tidak sesuai dengan teks ya, teman-teman. Bahwasanya kalau di teks ini adalah pendidikan utama anak atau yang terbaik adalah ada di keluarga. Jadi pilihan A sudah pasti salah. Lalu yang B, konsep pendidikan anak yang tepat berpusat pada sekolah yang disertai dengan pendampingan orang tua. Nah, ini juga kurang tepat. Nah, karena gini, kita lihat di sini ya, masih banyak orang tua yang salah kaprah dalam memahami pendidikan. Misalnya adalah dengan menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang biasanya berbiaya tinggi. Anaknya akan menjadi pintar dan memiliki sikap terpuji. Hal salah yang lain adalah orang tua hanya pasrah tentang baik buruk anaknya kepada guru atau lingkungan sekolah. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwasanya sekolah itu bukan pusat dari pendidikan seorang anak. Justru pendidikan anak itu dimulai dari lingkungan keluarga. Jadi yang B itu juga tidak sesuai. Kalau yang C, orang tua bersama sekolah mempunyai kendali penuh terhadap pendidikan anak. Enggak ya teman-teman, karena apa? Kalau anak di lingkungan sekolah kan terbatas, sedangkan kalau di rumah itu dia lebih lama, lebih juga lebih intens dengan orang tua. Jadi yang C itu bukan, kalau yang D, anak yang disekolahkan di sekolah favorit akan menjadi pintar dan memiliki sifat terpuji. Nah, ini juga tidak ya, karena di sini bahwa dia itu salah ya teman-teman, hal salah lain. Nah, jadi tidak menjamin bahwa sekolah favorit itu akan menjadi pintar dan memiliki sifat terpuji. Terus yang E, kesan sekolah favorit atau non-favorit sebaiknya dihilangkan. Nah, kita berpacu pada kalimat ini, teman-teman. Jadi, akan lebih baik menghilangkan kesan sekolah favorit atau non-favorit, karena pada dasarnya pendidikan semua sekolah itu baik dan sangat bergantung pada kurikulum pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Nah, jadi yang tepat adalah yang E. Kenapa kok
opininya yang itu karena sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa pendidikan utama itu ada di keluarga. Nah, pilihan E itu dia memberikan kesan atau memberikan pendapat bahwasanya mau sefavorit apapun sekolahnya, kalau tidak didasari dengan kurikulum pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya ya percuma, sia-sia gitu ya. Nah, jadi untuk nomor satu adalah yang E. Thank you ya, Kimi sudah berani menjawab. Kejap. Lanjut nomor dua. Oke. Opini. Nah, kita lihat opini lagi. Berarti pendapat ya, teman-teman. Kita lihat yang mau menjawab juga boleh banget ya. Ayo, berani menjawab. Nomor dua apa? Boleh dibaca dulu deh. Budina kasih waktu. Atau mau kita bahas saja? Oke. Sambil kalian boleh membaca, sambil kita bahas ya, teman-teman ya. Oh, ini ada yang mau jawab nih. Thank you. Siapa nih? Ringo. Oh, tidak jelas ya? Oke, wait sebentar ya. Udah jelas belum kalau di Zoom seperti ini? Atau ketutup ya? Sebentar ya. Jelas Bu di saya. Coba Ringo dilihat dulu jaringannya, barangkali dari jaringannya Ringo. Kalau di Kimi tadi jelas katanya. Oke, nomor dua. Sambil ini ya, Ringo memeriksa jaringannya, sambil kita baca di nomor dua. Oke, kita lihat di situ yang ditanyakan adalah opini lagi dari teks editorial. Nah, atau tajuk rencana. Kita lihat pilihan yang A. Yang A, seluruh rakyat mendapatkan hak pendidikan yang sama. Apakah dia sesuai dengan eh, bacaannya, teman-teman? Ataukah ada? Kita lihat ya. Di sini, pendidikan yang dulu diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang kemerdekaan agar seluruh rakyat mendapatkan hak yang sama, ternyata masih milik segolongan orang tertentu. Nah, ini ada keywordnya di sini, ada kata kuncinya di sini. Nah, sedangkan ini bertolak belakang dengan pilihan yang A. Kalau di A, itu seluruh rakyat mendapatkan hak pendidikan yang sama. Nyatanya, pendidikan itu masih milik segolongan orang tertentu. Jadi yang A tidak sesuai ya teman-teman ya. Lalu yang B, pemerataan pendidikan telah diperjuangkan mati-matian. Nah, kata telah itu kan berarti sudah terjadi ya, sudah berlangsung, sudah ada kejadiannya. Maka kalau sudah terjadi itu merupakan fakta, bukan lagi opini. Kalau opini atau pendapat itu dia sebelum terjadi atau akan terjadi itu pendapat. Nah, kalau dia kata-kata telah atau sudah itu maka dia sudah terlalui atau sudah terjadi maka dia bukan opini melainkan fakta gitu ya. Diingat-ingat. Lalu yang C, pendidikan masih menjadi milik segolongan orang tertentu. Nah, ini juga sama dengan yang B, yaitu kalimat fakta. Karena di sini sudah ada ya, ternyata masih milik segolongan orang tertentu. Segolongan orang tertentu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu bersifat fakta. Lalu yang D, kita lihat. Standarisasi pendidikan akan menimbulkan keganjilan ya, keganjilan. Nah, kata akan berarti kan belum terjadi ya teman-teman ya. Masih pendapat bahwasanya akan menimbulkan keganjilan. Nah, maka jawabannya yang D yang merupakan opini. Karena kita lihat di sini setiap tahun ajaran baru selalu muncul keganjilan berulang-ulang, yakni kebingungan orang tua mencari sekolah untuk anaknya. Ternyata keganjilan itu muncul karena masalah lama belum tuntas. Standarisasi sekolah masih belum jelas sehingga menimbulkan kasta-kasta dalam pendidikan. Nah, kata standar sekolah masih belum jelas ini, berarti kan dia masih
belum benar-benar terjadi ya, belum yang maksimal dan belum terlaksana begitu. Nah, dia sesuai dengan yang D, standarisasi pendidikan akan menimbulkan keganjilan, mohon maaf, keganjilan. Nah, kata akan, karena dia belum terjadi, maka dia masih masuk ke dalam pendapat pribadi atau masih istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, itu kan masih belum pasti. Jadi masih termasuk opini. Lalu yang E, sekolah berkasta tinggi memerlukan biaya yang tinggi. Nah, ini sudah pasti benar ya teman-teman karena kalau kastanya tinggi maka juga biaya juga pasti lebih tinggi begitu. Jadi yang E ini fakta. Jadi untuk nomor 2 adalah yang D, dadu. Lanjut nomor 3. Oke, sebentar. Nah, nomor 3. Kita lihat yang ditanyakan lagi adalah opini teman-teman. Permasalahan opini di dalam kutipan tersebut ditujukan kepada A, B, C, D, E. Ini masih sama ya, soalnya dengan yang tadi bacaannya. Hmm. Coba, apa teman-teman? Kita lihat ya, permasalahan opini. Nah, kita tahu bahwasanya opini tadi kan ini ya, standarisasi, sebentar. Standarisasi pendidikan akan menimbulkan keganjilan. Berarti kita fokus ke situ, teman-teman. Permasalahan. Apa sih permasalahan dalam standarisasi tadi? Nah, kita lihat permasalahannya siapa sih? Kenapa pemerintah gini? Coba, kenapa pemerintah? Boleh di kolom chat ya, atau on mic juga nggak apa-apa, barangkali bisa on mic. Boleh banget, tidak terbatas kok di sini. Atau teman-teman yang lain juga bisa memberikan tanggapannya atau jawabannya. Oke, kita beranjak dulu yang B ya teman-teman, karena mungkin Kimi sedang mengetik untuk memberikan alasan kenapa dia menjawab A, gitu ya Kim ya. Oke, kita lanjut yang B dulu. Pendidik, apakah permasalahan dari opini tadi itu merupakan berasal dari pendidik? Tidak ya, Rek ya. Karena apa? Di sini tidak ada yang membahas tentang pendidik atau guru. Yang dibahas adalah tentang pendidikan yang diperjuangkan mati-matian oleh para pejuang kemerdekaan, terus juga kebingungan orang tua untuk mencari sekolah anaknya, terus juga apa lagi? Sistem kasta, ya, yang membuat orang tua berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah berkasta tinggi. Oke, di sini sudah ada jawaban dari Kimi. Kenapa kok pemerintah? Oke, karena adanya standarisasi sekolah. Oke, terima kasih ya, Kim. Kita next dulu ya, yang di C ya, Rek ya. Nanti baru kita beranjak ke yang jawaban dari gini. Oke, kalau kita lihat pelajar, apakah pelajarnya itu membuat sebuah permasalahan di dalam opini ini? Kalau di sini kita lihat, itu tidak ada ya. Tidak ada yang menunjukkan bahwa permasalahan itu berasal dari seorang pelajar. Nah, sekarang kita lihat yang tadi jawaban dari Kimi, pemerintah. Karena Kimi beranggapan bahwasanya ada standarisasi sekolah yang masih belum jelas sehingga menimbulkan kasta-kasta dalam pendidikan. Kita lihat lagi di sini ya, standarisasi pendidikan akan menimbulkan keganjilan. Maka kita fokus ke opini yang ini ya, teman-teman ya. Nah, kalau pemerintah kita lihat di sini. Pendidikan yang dulu diperjuangkan sebenarnya mendapat hal yang sama, ternyata masih milik segolongan orang tertentu. Setiap tahun ajaran baru selalu muncul keganjilan yang berulang-ulang. Oke, kita fokus ya. Yakni kebingungan orang tua mencari sekolah untuk anaknya. Ternyata keganjilan itu muncul karena masalah lama belum tuntas. Standarisasi sekolah masih belum jelas sehingga menimbulkan kasta-kasta dalam pendidikan. Oke, kita fokus di sini. Nah, kalau standarisasi sekolah masih belum jelas, apakah itu salah pemerintah, teman-teman? Atau salah dari sekolahnya? Coba, kira-kira gimana nih?
Kalau standarisasi sekolah, apakah salah pemerintahnya atau kesalahan dari lembaga sekolahnya? Coba gimana? Nah, kalau misalnya kita lihat di teks itu, kalau misalnya standarisasi sekolah yang masih belum jelas, maka kesalahannya itu bukan terletak di pemerintah. Pemerintah kan tidak lagi mengurusi yang seperti ini kan. Kalau kita lihat di teksnya ya, kita mengacu di teks. Melainkan adalah dari sekolah itu sendiri. Nah, jadi pemerintah itu tidak dibahas di dalam paragraf ini. Maka yang A itu kurang sesuai, gitu ya. Kim, nanti bisa kita berlatih lagi, oke? Kalau kita lihat yang tadi kan sudah C ya. Oke, thank you Kimi. Yang D kita lihat orang tua. Nah, kalau kita lihat opininya kan adalah sistem kasta yang membuat orang tua berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah berkasta tinggi. Nah, maka di sini ya kita lihat bahwasanya masih milik segolongan orang tertentu. Nah, dari faktanya ini ya dan ada opini ini. Nah, dan ada permasalahan ini, standarisasi sekolah. Akhirnya membuat apa? Orang tua itu kebingungan mencari sekolah untuk anaknya, ya kan? Karena kenapa kok bingung? Karena sekolah masih belum punya standar yang jelas. Sehingga menimbulkan kasta-kasta dalam pendidikan. Kasta-kasta itu apa? Karena standarisasi sekolah pada zaman itu belum jelas dan menimbulkan kekhawatiran ke orang tua. Akhirnya orang tua itu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang berkasta tinggi. Karena apa? Pemikiran orang tua adalah ketika sekolah berkasta tinggi, maka memiliki standarisasi atau kurikulum yang jelas. Nah, makanya kenapa orang tua itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah yang berkasta tinggi. Maka di sini permasalahannya itu timbul dari kebingungan orang tua. Atau kalau kita lihat di pilihannya, maka jawabannya adalah orang tua, gitu ya. Jadi adanya kasta-kasta itu bukan dari pemerintah, teman-teman. Melainkan dari standarisasi sekolah yang belum jelas. Akhirnya orang tua itu inginkan yang terbaik untuk anaknya. Akhirnya karena agar anaknya ini sekolah di standarisasi sekolah yang sudah jelas gitu ya. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan sekolah berkasta tinggi begitu. Coba kalau misalnya standarisasi sekolah itu sudah jelas, mungkin orang tua tidak akan berlomba-lomba nih untuk mendapatkan sekolah yang berkasta tinggi begitu. Jadi yang nomor tiga adalah yang D dan D begitu. Lalu yang nomor empat. Simpulan yang tepat. Nah, kita yang ditanyakan adalah simpulan. Silakan dilihat dulu teman-teman. Simpulan yang tepat untuk teks editorial ada tersebut yaitu yang jawab apa dari ini bacaannya dulu deh. Meski lulus dengan presentasi tinggi dari kawasan Indonesia Timur masih timbul kerisauan tentang bagaimana bersaing dengan lulusan asal Jawa. Ini kerisauan yang harus kita pikirkan upaya mengatasinya. Sejumlah putra Indonesia Timur seperti dari Papua atau NTT berhasil menunjukkan inteligensia tinggi seperti unggul dalam Olimpiade Fisika. Tugas kita berikutnya bagaimana kita menjadikan itu sebagai pola bukan kasus. Oke. Yang ditanyakan adalah simpulan. Kita lihat yang A ya. Pendidikan di Indonesia Timur tidak memerlukan perubahan pola agar bisa bersaing. Kira-kira sesuai atau tidak? Enggak ya, karena di sini kita lihat bahwasanya, oke ada yang mau jawab nih, bagus sip. Oke, Naila, thank you, Nay. Tidak ya, karena apa? Kalau kita lihat di sini bahwasanya ada kerisauan ya tentang bagaimana sih bersaing dengan lulusan asal Jawa. Karena kalau kita tahu ya teman-teman ya, teman-teman kita yang berasal dari Indonesia Timur itu masih memiliki keterbatasan akses pendidikan. Entah itu materi, entah itu dari lokasi sekolah yang jauh, entah itu akses jalannya. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan perbedaan antara lulusan dari Jawa dan juga Papua. Kalau Papua yang penting bisa sekolah aja udah syukur kayak gitu ya, kasarannya seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di Jawa itu mayoritas kan sudah banyak kemudahan ya teman-teman ya. Maka itu juga menimbulkan apa? Presentase yang berbeda tentang
persaingan antara teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur dan yang ada di Jawa. Maka yang A itu kurang sesuai karena di situ tulisannya tidak memerlukan perubahan. Sedangkan sudah sangat jelas bahwasanya harus ada perubahan ya agar bisa sama gitu ya. Lalu yang B, lulusan sekolah kawasan Indonesia Timur sangat berprestasi. Nah, ini juga kurang sesuai. Oke, memang kita lihat di sini sejumlah putra Indonesia Timur seperti dari Papua atau NTT berhasil menunjukkan intelijensia tinggi seperti unggul dalam Olimpiade Fisika. Ya, dia benar. Lulusan sekolah kawasan Indonesia Timur sangat berprestasi. Memang ada prestasi, tapi dia bukan merupakan simpulan dari satu paragraf ini. Kalau simpulan, dia itu berarti harus menyeluruh. Nah, kalau ini kan cuma ada di kalimat yang di tengah, bahkan hampir akhir kan. Jadi dia bukan merupakan simpulan dari paragraf. Jadi kalau simpulan itu harus memuat satu paragraf itu. Maka yang B itu bukan ya. Lalu yang C, banyak ajang yang berhasil dijuarai oleh siswa Indonesia kawasan Barat. Nah, ini juga apalagi ya, tidak ada teks yang membahas tentang kawasan Indonesia Barat. Yang dibahas adalah yang kawasan Indonesia Timur. Oke, di sini Naila menjawab D. Oke, naik. Kenapa naik? D naik. Silakan diketik sambil Bu Dinda akan melanjutkan ke yang E dulu ya. Bu Dinda akan loncat ke yang E. Naila bisa ketik yang D. Kenapa kok D? Oke? Kita lihat yang E, teman-teman. Upaya pemerintah menjadikan lulusan asal Jawa lebih maju daripada Indonesia Timur. Nah, ini apalagi ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat kan di sini justru Indonesia Timur itu ingin apa ya, istilahnya ada kerisauan, bahwasanya ada kerisauan bersaing dengan lulusan asal Jawa. Tidak mungkin dong, malah Jawanya ini yang malah dibikin maju gitu. Sedangkan Indonesia Timur masih lumayan tertinggal gitu ya. Gimana, nah yang D? D benar, sip, bagus banget. Tapi kita lihat ya, kenapa sih kok D itu sesuai? Kita lihat yang D. Upaya menyamakan persaingan lulusan Indonesia Timur dengan wilayah Jawa. Nah, ini sesuai ya, karena kita lihat di sini. Kembali lagi, meski lulus presentasi tinggi dari kawasan Indonesia Timur, masih timbul kerisauan tentang bagaimana bersaing dengan lulusan Jawa. Ini kerisauan yang harus kita pikirkan upaya mengatasinya. Jadi gimana sih upayanya agar ada persamaan antara lulusan Indonesia Timur dengan wilayah Jawa. Jadi, nomor 4 adalah yang D, dadu. Next, nomor 5. Oh, ini udah diketik ya? Oke, sip. Mantap, Naim. Terima kasih. Lanjut ya. Nomor 5, kira-kira apa nih? Oke, sebentar. Oke, masih materi kita ya. Nomor 5, isu yang disampaikan dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor. Kita lihat yang satu. Kalau isu yang disampaikan, jawabannya adalah kita akan membahas tentang menilai gagasan. Jadi kita lihat gagasannya yang mana. Kita lihat nomor satu, banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. Oke. Jadi kalau kita lihat dari kalimat ini, kita akan tahu bahwasannya di nomor satu ini bahwa paragraf ini membahas tentang jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi. Nomor dua juga sudah lama menjadi isu yang mengusik. Nah, ini adalah merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat nomor satu. Nah, kalau kita sudah tahu polanya seperti ini, maka kita tanpa melihat 2, 3, 4, 5, kita sudah tahu bahwasanya isu yang disampaikan adalah nomor satu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya teman-teman, kalimat satu menjelaskan tentang adanya jumlah kepala daerah yang bersangkutan kasus korupsi, ya kan? Lalu yang dua, dia menjelaskan bahwasanya sudah lama nih menjadi isu yang mengusik perhatian publik. Dijelaskan lagi bahwasanya sejak 2004 hingga 2012, lebih dari 175 kepala daerah yang terdiri atas 17 gubernur. Nah, dia menjelaskan bahwasanya siapa aja sih kepala daerah itu yang diperiksa oleh lembaga anti korupsi gitu kan. Lalu yang empat menjelaskan dari nomor 3 bahwasanya
bahwasanya jumlah segitu itu lebih dari 50% kepala daerah tingkat satu terseret kasus korupsi. Lalu yang terakhir, dijelaskan lagi bahwasanya sampai November angkanya terus bertambah mencapai 309. Jadi, kalimat satu adalah kalimat utama atau gagasan utamanya. Baru 2, 3, 4, 5 merupakan gagasan pendukung yang menjelaskan dari gagasan utama atau kalimat satu itu. Jadi nomor 5 adalah yang A, gitu ya. Next nomor 6. Kalimat yang tidak padu artinya adalah tidak nyambung ya. Tidak nyambung pada nomor berapa kira-kira? Kita lihat yang dari nomor 1 ya, Indonesia dewasa ini dihadapkan pada isu hypercomplexity. Oke, kita membahas tentang isu ini ya. Lalu yang dua, hiperkompleksitas tak jarang menuntut kecakapan matematika untuk meresponnya. Oke, masih masuk ya, karena masih membahas tentang hiperkompleksitas atau hiperkompleksiti tadi. Padahal menurut berita banyak ketidaklulusan ujian nasional disebabkan nilai matematika hanya 2. Nah ini juga masih nyambung. Kenapa? Di kalimat 2 kan juga membahas tentang kecakapan matematika. Nah kalimat 3 masih dengan ini ujian nasional disebabkan nilai matematika hanya 2. Jadi dia masih ada keterkaitan. Lalu yang empat, ini tantangan yang perlu kita jawab. Nah, kata ini tantangan, maka dia adalah ini ya, tantangan bahwasanya ketidaklulusan ujian nasional disebabkan nilai matematika yang hanya 2, jadi 4 masih nyambung. Pencapaian yang dilakukan pemerintah hendaknya semakin membaik, bukan memburuk dari tahun ke tahun. Nah, 5 juga masih tepat teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, di sini kan permasalahannya, bahwasanya ada yang tidak lulus karena ujian matematika yang mendapatkan nilai 2. Maka pencapaian tersebut ya atau nilai tersebut harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk membuat semakin membaik bukan semakin memburuk. Jadi dia masih nyambung ya, Rek ya. Baru yang keenam kita lihat dua solusi yang ditawarkan dalam editorial. Nah, dua solusi, sedangkan di sini kan tidak ada ya membahas tentang solusi, ya kan? Tidak ada membahas tentang solusinya apa. Dia hanya menyampaikan tentang pendapat bahwasanya pemerintah harus eh, melakukan ya sesuatu agar semakin membaik bukan semakin memperburuk. Jadi nomor 6 yang tepat adalah yang A, yang tidak nyambung yang kalimat 6. Sekarang kita lihat nomor 7. Teks editorial tersebut berpihak kepada, oke, silakan dibaca dan dipahami dan boleh banget kalau mau menjawab. Sambil membaca, kita baca bareng juga ya. Kita pertanyakan keseriusan pemerintah menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik, khususnya angkutan darat. Sampai kini belum terlihat upaya signifikan ke arah itu. Bahkan kita melihat kemacetan parah setiap saat di kota-kota besar, khususnya di Jakarta. Kegagalan pemerintah di sektor transportasi publik itulah pemicu konsumsi BBM semakin melonjak. Oke, buktinya sektor transportasi darat menyedot 90% BBM bersubsidi, mobil pribadi mengonsumsi 53% dan sepeda motor 40%. Menggunakan kendaraan pribadi walau ongkos mahal menjadi pilihan efektif ketika solusi alternatif bagi masyarakat tidak tersedia. Kita ingatkan, jangan sampai pemerintah ingin menghemat anggaran subsidi demi APBN lantas masyarakat berkorban berkali-kali lipat karena kehilangan kesempatan peningkatan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Oke, ada yang menjawab nih. Siapa nih? Menurut Naila A, menurut Fahri A atau E ya? Kenapa Fahri kok bingung A atau E? Kalau menurut Naila, kenapa A? Teman-teman kalau mau menjawab boleh banget kayak misalnya abu karena bla 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 langsung gitu juga boleh loh Rek. Jadi nggak usah Budina tunggu kayak ayo silakan ditulis kamennya kenapa kok A nggak usah gitu. Nggak apa-apa banget ya. Oke, karena ada yang menjawab A dan ada yang menjawab E, maka kita langsung loncat di B, C, dan D ya teman-teman. Nah, karena yang A dan E kita akan memberi kesempatan ke teman-teman yang menjawab di kolom chat untuk menjelaskan kenapa. Oke, kita lihat pemerintah yang B ya. Apakah dia ditujukan untuk pemerintah? Sedangkan kalau kita lihat semua teks ini,
Dia tuh melihat bahwasannya adanya ini loh, sektor transportasi darat yang menyedot 90% BBM, juga mobil pribadi 53% dan sepeda motor 40%. Nah, maka ke fokusnya dari kalimat ini ya, kalau pemerintah juga bukan ya teman-teman. Kita lihat sih ada yang mau menjawab. Nah, masyarakat berkorban. Oke. Terima kasih. Siapa Naila ya tadi ya? Oke. Terima kasih Naila. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lanjut dulu yang B sudah jelas bukan ya. Karena ditujukannya bukan untuk pemerintah gitu kan. Berpihaknya bukan dari pemerintah. Justru pemerintah itu yang kita kasih kritik, kita kasih masukan ya, bahwasanya harus menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi publik untuk menghemat tadi ya BBM yang bersubsidi. Jadi yang B kurang sesuai, yang C penjual BBM. Nah, ini apalagi sangat bukan ya. Yang D sopir angkot juga tidak. Pengguna jalan. Nah, apakah dia pengguna jalan? Fahri. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau pengguna jalan kan berarti kan eh yang hanya ada di jalan saja. Terus yang di rumah gimana? Ya kan? Jadi kurang spesifik. Kalau menurut Naila yang A, karena di kalimat 7 pada kalimat masyarakat berkorban. Nah, benar. Jadi, teks editorial tersebut itu berpihak kepada masyarakat. Yang mana masyarakat itu ingin loh adanya sarana transportasi publik yang membuat PBN ini lebih apa ya istilahnya lebih ringan gitu sehingga tidak membebankan masyarakat berkali-kali lipat gitu. Jadi yang tujuh adalah yang A, masyarakat berpihaknya ke masyarakat. Dan yang dikritik adalah pemerintah begitu. Oke, nomor 8. Opini penulis dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, kita langsung aja lihat kalimat satu dan 2 yang A ya. Kita pertanyakan keseriusan pemerintah menyediakan infrastruktur dan sarana transportasi, khususnya angkutan darat. Oh, ini udah dijawab loh, keren banget. Oke, gak apa Fahri. Emang bahasa Indonesia itu suka mengeja, tapi it's okay. Awal yang baik untuk mencoba. Ya, oke, kita lihat beralih ya ke 8 yang A. Kita pertanyakan keseriusan pemerintah sampai dengan angkutan darat. Oke, nomor 2 sampai kini belum. Nah, kalau sudah ada kalimat sampai kini belum terlihat. Nah, kalau sudah sampai kini kan berarti terjadi ya. Maka yang A itu bukan karena ada faktanya. Lalu yang B, 2 dan 4. Kalau yang nomor 2 kan kita lihat ya, sampai kini belum terlihat upaya signifikan ke arah itu. Jadi kalau dilihat di situ ya, itu kan masih opini bahwasanya di situ itu belum terlihat upayanya dan belum terjadi. Jadi masih opini. Kalau nomor 1 itu dia fakta ya, karena di sini ada kata ini. Kita pertanyakan keseriusan pemerintah. Nah, jadi sudah dilakukan ini ya teman-teman. Nah, mempertanyakan ke pemerintah terkait keseriusannya. Jadi yang satu itu fakta, yang dua adalah opini. Oke, kita lihat yang B. Kalau dua tadi sudah kita bahas bahwa dia opini, maka kita lanjut ke kalimat 4. Kegagalan pemerintah di sektor transportasi publik itulah pemicu konsumsi BBM semakin melonjak. Nah, kita lihat 4. Apakah dia fakta, ataukah dia opini, apakah dia hanya pendapat, atau benar-benar terjadi? Kita lihat di sini ya, kegagalan pemerintah di sektor transportasi publik itulah pemicu. Nah, kata itulah pemicu, maka menyiratkan ya bahwasanya salah satu itu adalah satu-satunya kegagalan pemerintah itu satu-satunya yang membuat konsumsi BBM itu semakin melonjak. Padahal tidak hanya kegagalan pemerintah di sektor transportasi publik, tapi bisa saja disebabkan oleh hal-hal lain, disebabkan oleh faktor-faktor lain. Jadi nomor 4 itu masih opini, bukan fakta ya. Jadi yang
Kalau kita lihat di sini kita sudah tahu jawabannya yang B, fakta opininya yang B, 2 dan 4. Kalau 3 kita lihat. Kalau 4 kan sudah jelas opini ya, Rek ya. Kalau 3 kita lihat. Bahkan kita melihat kemacetan parah. Nah, kata kita melihat kemacetan parah, maka kita benar-benar sudah lihat nih. Nah, kalau sudah lihat berarti dia adalah fakta. Jadi nomor 3 itu bukan. Ya. Yang D, 5 dan 6. Buktinya, nah kalau ada kata buktinya, berarti ada data, maka sudah jelas ini fakta, maka tidak usah dibahas lagi yang D, karena ada faktanya. Lalu yang E, 6 dan 7, menggunakan kendaraan pribadi walau ongkos mahal menjadi pilihan efektif ketika solusi alternatif bagi masyarakat tidak tersedia. Nah, ini adalah opini. Tapi kita lihat nomor 7, kita ingatkan jangan sampai pemerintah ingin menghemat anggaran subsidi demi APBN, lantas masyarakat berkorban berkali-kali lipat karena kehilangan kesempatan peningkatan produktivitas sehingga pertumbuhan ekonomi pun terhambat. Nah, nomor 7 ini fakta ya, karena di situ juga ada kata kita ingatkan. Nah, kalau kita ingatkan kan berarti memang sudah terjadi bahwa masyarakat itu sudah mengingatkan pemerintah. Jadi 8 ini adalah yang B, 2 dan 4. Lanjut nomor 8. Oh, 8 ini sebentar. Oke. Kalau nomor 8 kita fokusnya ke teks laporan hasil observasi. Kita lewati ya, karena bukan materi kita. Oke, 10. Dalam teks eksposisi, kutipan di atas termasuk dalam unsur. Nah, kira-kira yang mana nih? Nomor 10. Koda, orientasi, argumentasi, penegasan ulang, atau pernyataan umum. Kalau orientasi itu dia pengenalan ya teman-teman ya. Jadi kalau itu sepertinya tidak merupakan pengenalan. Karena di situ kan ada ya, sejarah memang telah membuktikan konflik. Nah, maka dia bukan pengenalan. Kalau pengenalan itu awalan dari sebelum teks itu dituliskan. Nah, kalau koda, nah kita lihat koda itu bagian eh, untuk menyimpulkan ya, menyimpulkan dari teks itu sendiri. Oke, ada yang menjawab. Eh, nah kalau pernyataan umum dia itu berisi gambaran atau kata pengantar sebelum kamu menuliskan teks eksposisi. Itu pernyataan umum. Oke, kita lanjut yang argumentasikan pendapat ya. Jadi bukan penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini berarti dia menegaskan kembali tentang teks yang disampaikan. Kalau kita lihat yang teksnya, sejarah memang telah membuktikan bahwa konflik selalu menimbulkan hal-hal negatif. Lihat saja Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua, yang kemudian dilanjutkan Perang Dingin. Semuanya muncul akibat adanya konflik. Nah, jadi yang tepat adalah yang D, dadu penegasan ulang. Oke, sip. Terima kasih yang sudah berusaha menjawab. Untuk Kimi dan juga Naila, thank you. Nah, kenapa kok D? Kita lihat di sini ya. Sejarah memang telah membuktikan bahwa konflik menimbulkan hal-hal negatif. Dia pasti ada kalimat sebelumnya karena ada kata ini, memang. Kalau memang kan berarti sudah ada penjelasan sebelumnya ya. Baru dia ditegaskan ulang bahwasanya lihat saja Perang Dunia Satu, Dua, yang kemudian dilanjutkan dengan Perang Dingin. Semuanya muncul akibat adanya konflik. Nah, kalimat ini dia itu merupakan penegasan ulang atau dari kesimpulan itu ditegaskan ulang bahwasanya semua yang perang-perang ini itu munculnya karena adanya konflik begitu. Jadi yang 10 adalah yang D, dadu. 11. Oke, kita fokusnya boleh deh 11. Berdasarkan pola pengembangannya, teks eksposisi tersebut termasuk dalam pola proses kah, ilustrasi kah, definisi luas kah, pengklasifikasian, atau perbandingan. Nomor 11.
Kalau pengklasifikasian itu berarti dia pengelompokan ya teman-teman ya. Kita lihat di dalam teks. Pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif yang murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan listrik dengan tidak banyak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik. Petromax hanya dapat menghasilkan sebuah sumber terang dan hanya bermanfaat untuk penerangan. Oke, dari sini sebenarnya kita sudah tahu, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang A, apakah dia termasuk ke dalam proses? Enggak ya, dia kan hanya menjelaskan tentang eh, penyediaan listrik dengan tarif yang murah dengan adanya Petromax. Nah, kalau yang B, ilustrasi juga tidak, karena dia di situ tidak menjelaskan ilustrasi atau gambaran secara eh, kasarannya itu seperti apa, ya. Kalau definisi luas juga kalau kita lihat tidak ya. Karena kalau definisi luas dia berarti menjelaskan secara luas ya. Dan kalau kita lihat di teks ini dia tidak menjelaskan secara luas. Dia habis listrik langsung fokusnya ke Petromax gitu. Kalau definisi luas sudah, pengklasifikasian juga bukan karena kalau pengklasifikasian itu kan pengelompokan ya. Nah, sedangkan di sini adalah yang dibahas adalah menyediakan listrik. Nah, sedangkan Petromax itu bukan listrik, teman-teman, melainkan dari bahan bakar minyak. Begitu. Jadi kita yang tepat adalah yang E, perbandingan. Apa yang dibandingkan? Ini tentang listrik dengan Petromax. Nah, kalau listrik itu tidak hanya sebagai sumber cahaya saja, ya, melainkan tapi kalau Petromax ini hanya dapat menghasilkan sumber terang dan hanya bermanfaat untuk penerangan. Terus selain itu, perbandingannya dilihat dari mana? Kita lihat di sini. Petromax memerlukan perawatan yang lebih cermat dan banyak menggunakan bahan bakar bila dibandingkan dengan sebuah tenaga pembangkit listrik. Nah, dari sini kan sudah tahu ya bahwasanya pola pengembangan teks ini adalah perbandingan karena ada pembanding di situ antara tenaga listrik dan juga Petromax. Jadi yang 11 adalah yang E. Lanjut nomor 12. Ide pokok dari kutipan teks eksposisi di atas adalah, oke, kita lihat ide pokoknya. Kita baca dulu ada beberapa keunggulan dari penelitian yang dilakukan itu. Nah, kalau dilakukan itu maka dia tidak termasuk dari kalimat utama ya atau ide pokoknya. Penelitian yang mereka lakukan adalah mengelola limbah hewan yang terdapat pada kulit udang dan kepiting yang mengandung bahan antibakteri. Pada saat menyajikan hasil penelitiannya di depan dewan juri, kedua siswa Indonesia ini mendapat pujian. Metode penelitiannya oleh para juri sudah dinilai baik. Di samping itu, idenya juga dianggap orisinal dan hasil penelitiannya mudah diaplikasikan. Kedua siswa itu secara kreatif memanfaatkannya untuk industri garmen. Kreativitas yang dilakukan tinggi. Oke. Apakah di situ cukup membahas kreativitas siswa Indonesia tinggi? Enggak ya, karena dia hanya di akhir saja. Artinya apa? Yang dibahas di sini adalah ketika eh, siswa itu berhasil menyajikan hasil penelitiannya di depan dewan juri dan mereka mendapat pujian. Jadi kalau hanya terbatas di kreativitas, maka dia tidak tepat, kurang tepat lebih tepatnya ya. Lalu yang beasiswa Indonesia kreatif memanfaatkan garmen. Nah, kurang tepat ya. Karena apa di sini? Kedua siswa itu secara kreatif memanfaatkannya untuk industri garmen. Justru apa yang ditemukan itu digunakan untuk industri garmen, bukan justru memanfaatkan garmen. Jadi yang B itu kurang sesuai. Kita lihat yang C, keunggulan prestasi yang bersumber dari penelitian. Nah, ini sesuai nih. Kenapa? Kita lihat di sini, mereka melakukan sebuah penelitian ya mengenai limbah hewan yang terdapat pada kulit udang dan kepiting yang mengandung bahan antibakteri. Nah, ternyata ketika dia menyajikan hasil penelitiannya di depan dewan juri, kedua siswa ini mendapat pujian. Nah, maka sesuai ya dengan yang C, keunggulan prestasi yang bersumber dari penelitian. Sampai-sampai ini eh, hasil dari kreativitas mereka
itu secara kreatif dimanfaatkan untuk industri garmen. Jadi nomor 12 adalah yang C. Kalau yang D, penelitian yang dilakukan adalah pengelolaan limbah hewan. Iya, memang benar, tetapi dia fokusnya tidak hanya ke penelitian, melainkan pemanfaatannya juga, gitu ya. Jadi kurang menyeluruh gitu, teman-teman. Kalau yang E, pujian juri, benar, dia memang dipuji, tapi kembali lagi, dia bukan inti atau ide pokok dari kalimat tersebut, gitu. Oke, lanjut nomor 13. Nah, nomor 13 ini infografis, teman-teman. Nah, ini kita bahas di hari Rabu. Jadi, pada hari ini kita hanya fokus ke gagasan, fakta, dan opini di dalam teks editorial dan juga di dalam teks eksposisi. Oke, kita akan menuju ke ini ya, materinya. Oke, kita kecilin dikit. Oke, kita akan membahas tentang gagasan, fakta, dan opini. Mungkin teman-teman udah tahu ya, gagasan itu apa sih, fakta itu apa sih, opini itu apa. Tapi di kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam lagi terkait ketiganya ini. Oke, sebelumnya tadi kita sudah tahu ya bahwasanya editorial itu apa, eksposisi itu apa gitu. Nah, kita lihat gagasan utama. Kita sering kali ya di dalam bahasa Indonesia itu kadang ada yang ditanyakan kalimat utama, ya kan? Ditanyakan ide pokok, ditanyakan gagasan utama. Nah, sebenarnya itu ketiganya ini apa sih gitu kan? Nah, kalau kalimat utama dan ide pokok kan kalian sudah mempelajari di minggu-minggu sebelumnya dengan Bu Navita kalau tidak salah. Ya, Bu Rina atau Bu Navita, Bu Dina lupa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gagasan utama. Teman-teman, gagasan utama ini menjadi gagasan yang istilahnya dasar ya, dasar atau fondasi untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, letaknya teman-teman biasanya itu di dalam kalimat utama. Kalau kalian kemarin memperhatikan atau kalian belajar lagi di LMS ya, di dalam satu paragraf itu pasti memiliki satu gagasan utama. Kemudian di dalam satu paragraf itu juga memiliki yang namanya kalimat utama. Nah, kalimat utama di dalam sebuah paragraf itu juga dapat masuk gagasan utama, teman-teman. Jadi, gagasan utama ini itu biasanya terletak pada kalimat utama. Jadi, ada kalimat utama nih. Nah, gagasan utama itu di dalamnya kalimat utama tersebut. Nah, maka di apa ya, di suatu paragraf itu dapat dikatakan kalimat utama apabila isinya itu rangkuman yang dapat mewakili pernyataan lain dalam paragraf tersebut. Jadi kayak tadi ya, jadi dia tuh pokok atau inti dari yang dibicarakan di dalam sebuah paragraf. Dan ingat, di dalam gagasan utama itu setiap satu paragraf itu pasti ada satu gagasan utamanya. Nah, tinggal kalian ini mencari kalimat utamanya yang mana. Kalau kalian sudah mengetahui nih, oh ini kalimat utama, maka kalian tinggal apa ya istilahnya mencari tahu lagi gagasan utamanya itu apa sih. Nah, biasanya gagasan utama itu terletak di awal kalimat juga bisa, di akhir kalimat juga bisa, dan juga di antara keduanya. Jadi kalau di awal itu dia merupakan paragraf deduktif karena gagasan utamanya di awal atau kalimat utamanya di awal, ya, karena tadi kita tahu bahwasanya gagasan utama itu di dalam kalimat utama. Maka kalau misalnya gagasan utamanya di awal, maka sudah pasti kalimat utamanya juga ada di awal. Kalau gagasan utamanya di akhir, maka sudah pasti juga kalau kalimat utamanya ada di akhir. Nah, kalau gagasan ada di awal dan akhir, maka kalimat utamanya juga ada di awal dan di akhir ya. Jadi bisa keduanya atau campuran. Nah, kita cari tahu dulu ciri-cirinya itu seperti apa. Nah, ciri-cirinya yang pertama di gagasan utama itu dibentuknya tanpa kata sambung. Jadi benar-benar kalimat inti, teman-teman. Tidak ada kata sambung sama sekali. Lalu juga gagasan utama ini tersusun atas permasalahan utama yang akan diperjelas lebih lanjut. Kayak tadi ya, ada sebuah kalimat utama. Nah, yang akhirnya dijelaskan, tadi kan tentang kasus korupsi kalau tidak salah ya. Baru tadi dijelaskan tentang korupsinya itu dilakukan oleh siapa aja, berapa aja orangnya, terus bagaimana tindak lanjutnya gitu kan. Nah, kalau
gagasan utama ini, dia membahas pokok permasalahan. Kemudian dijelaskan oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Nah, itu merupakan penjabaran dari inti atau gagasan yang sudah kalian temukan, gitu ya. Terus selanjutnya gagasan utama itu juga terdiri dari satu kalimat utuh yang dapat berdiri sendiri. Jadi dia cukup satu aja, satu kalimat, tidak boleh sampai dua, tiga, empat, enggak. Dan kenapa sih berdiri sendiri? Karena tanpa ada kalimat penjelas, gagasan utama itu sudah menyimpulkan apa isi teks tersebut, apa inti dari paragraf tersebut. Nah, kalau beda ya dengan penjelas. Kalau penjelas, eh, dia harus detail. Nah, kalau secara detail, maka dia tidak hanya terdiri dari satu kalimat aja, bisa beberapa kalimat itu kalimat penjelas yang lebih menjabarkan secara rinci dan detail. Nah, ciri yang lain adalah ketika gagasan utama itu berada di akhir kalimat atau paragraf induktif ya, maka dia ditandai dengan kata kesimpulannya, juga bisa ditandai dengan kata oleh sebab itu, juga bisa ditambah dengan kata dengan demikian. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan itu juga bisa merupakan gagasan utama di dalam sebuah paragraf gitu. Oke, kita kasih contoh di sini. Nah, ada tiga contoh nih, paragraf deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Kalau kita lihat, deduktif tadi adalah paragraf yang kalimat utamanya atau gagasan utamanya di awal. Kita lihat ya, yang deduktif. Internet sangat bermanfaat bagi manusia. Maka dari sini kita tahu bahwasanya paragraf ini membahas tentang manfaat dari internet. Baru yang kedua, dengan kebebasan mengakses jaringan, dengan kebebasan mengakses jaringan internet, kita dapat mudah mengetahui berbagai informasi di belahan dunia manapun. Nah, berarti kan dia menjelaskan ya keunggulan atau manfaat dari internet yang ada di kalimat utama. Jadi kalimat dua ini merupakan kalimat penjelas atau gagasan penjelas, gitu teman-teman. Kita lihat lagi di kalimat tiga. Di samping menjadikan media informasi, nah berarti kan dia menjelaskan dari kalimat dua tadi bahwa di kalimat dua itu berbagai informasi di belahan dunia, gitu kan? Diperjelas lagi di kalimat tiga bahwasanya di samping menjadi media informasi, internet itu juga bisa loh digunakan sebagai alat komunikasi bagi sebagian orang yang menggunakan aplikasi sosial media. Terus yang terakhir, banyak hal yang ternyata bisa dijangkau hanya dengan sekali klik menggunakan jasa internet sehingga masyarakat pun sangat terbantu dengan kemudahan ini. Nah, kalau di sini kita sudah tahu bahwasanya kalimat utamanya itu ada di awal, maka sudah pasti gagasan utama juga ada di awal, yaitu tentang internet, tentang manfaat internet bagi manusia. Nah, kalau kita lihat juga di kalimat satu ya, di situ kan juga tidak ada kata sambung. Semuanya adalah kata yang utuh atau kalimat utuh gitu. Jadi internet sangat bermanfaat bagi manusia. Kan tidak ada kata sambungnya kan. Nah, begitu contohnya. Terus yang paragraf induktif. Nah, kalau induktif maka dari penjelasan dulu, baru nanti terakhirnya adalah kalimat utama atau gagasan utamanya. Kita lihat contohnya apa. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Nah, kalau kita lihat di sini, dia tidak merupakan kalimat utama ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada kata sambung, terus juga di situ masih ambigu kan? Karena di situ tulisannya bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Nah, kalau sudah ada kata itu, maka akan ada penjelasannya. Lalu siapa aja sih yang harus menjaga kebersihan di sekolah? Nah, maka dijelaskanlah di kalimat dua, menjaga kebersihan itu juga harus dilakukan para siswa. Nah, lalu dilanjutkan kalimat tiga, Bapak dan Ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sikap menjaga kebersihan sekolah. Nah, dari kalimat awal ya kalimat satu sampai dengan kalimat empat itu kan dia menjelaskan ya teman-teman bahwasanya di seluruh masyarakat atau warga sekolah itu harus menjaga kebersihan sekolah. Nah, baru nih di intinya di kalimat terakhir semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, maka kita tahu bahwasanya kalimat utamanya di sini yang akhirnya dijelaskanlah di sini. Nah, begini. Kenapa? Kita lihat di sini apakah ada tanda sambungnya?
tanda hubung. Kalau dia berdiri sendiri, anggaplah kita tidak ada teks ini. Kita tidak ada teks ini, kita hanya punya teks ini. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan. Apakah dia sudah mencakup semuanya dari ada siswa tadi ya, bapak ibu guru, tata usaha, satpam, kantin, koperasi. Nah, berarti kan dia mencakup ya semua warga sekolah. Berarti sudah ada di dalamnya karena semuanya juga ada di dalam sekolah itu. Maka inilah yang dinamakan induktif, teman-teman. Diingat-ingat ya, paragraf induktif itu di belakang. Lanjut yang ketiga. Nah, ketiga ini kadang gampang-gampang susah, teman-teman. Kita lihat. Deduktif, induktif, maka dia ada di depan dan di belakang. Yang pertama, bagi orang Indonesia adalah, nasi adalah makanan pokok. Oke, di kalimat utamanya, Indonesia itu makanan pokoknya nasi gitu ya. Nasi merupakan bla 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 sampai dengan belum makan. Nah, berarti dia menjelaskan tentang nasi itu sendiri. Baru dijelaskan lagi, meskipun ada banyak makanan pengganti nasi. Dan jadi kalimat ketiga ini merupakan menjelaskan bahwasanya ada loh pengganti nasi. Misal ada jagung, ubi, sagu, dan lain sebagainya. Nasi tetap menjadi favorit masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, nah karena tadi ya Brinda bilang bahwasanya kalau di akhir itu biasanya diawali dengan kata oleh sebab itu nasi menjadi menu wajib di meja makan bagi sebagian masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat kalimat utama di sini. Bagi orang Indonesia nasi adalah makanan pokok. Nah, namanya makanan pokok kan berarti harus ada. Nah, itu selaras atau sama maknanya dengan ini bahwasanya menjadi menu wajib. Nah, kalau menu wajib kan berarti harus ada ya teman-teman ya bagi sebagian masyarakat Indonesia. Maka inilah yang dinamakan paragraf deduktif induktif seperti itu. Nah, di dalam sebuah kalimat ya, di dalam sebuah paragraf atau di dalam sebuah teks ya, selain kita menemukan gagasan, itu pasti ada juga fakta dan opininya, teman-teman. Nah, kalau tadi kan kita merujuknya ke teks editorial dan juga teks eksposisi. Nah, kita lihat fakta dan opini. Selama ini kita hanya tahu bahwasanya fakta itu ya harus terjadi sesuai dengan apa yang ada, terus yang benar-benar terjadi saat itu juga, atau memang yang sudah terlewat, sedangkan opini itu pendapat. Tapi kita lihat secara lebih mendalam, bahwasanya fakta ini mengandung hal yang ini bisa berupa keadaan atau juga peristiwa yang merupakan kenyataan. Nah, benar-benar terjadi ya, benar berarti. Terus dapat diketahui bahwasanya kalimat fakta itu juga disusun berdasarkan data atau hal-hal logis yang memang terjadi. Jadi kalau fakta itu sudah jelas tidak boleh karangan sendiri ya teman-teman ya. Nah, ciri-cirinya apa sih? Kita lihat. Yang pertama, menggambarkan kejadian yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Selaras ya dengan tadi pengertiannya. Terus yang kedua, mengandung data yang akurat. Nah, data yang akurat berarti sudah jelas dia fakta karena ada penelitiannya. Terus ada tempat atau lokasi kejadian atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Nah, kalau ada suatu peristiwa, itu kan pasti ada waktunya, terus tempatnya di mana, terus lokasinya di mana, pelakunya siapa, siapa aja yang terlibat. Nah, itu kan pasti ada dan itu real kan kalau sebuah peristiwa. Nah, maka dia mengandung fakta. Lalu bersifat objektif dan tidak memihak siapapun. Nah, bersifat objektif ini apa? Berarti dia tuh benar-benar ada di depan mata. Artinya apa? Misalnya kita tahu nih kalau hari Senin tuh biasanya macet gitu kan. Nah, kamu tuh lihat, kamu bilang ke teman, aku terlambat ya karena ini aku macet nih. Nah, gimana tahu bahwasanya jalan yang kamu lewati itu benar-benar macet atau tidak? Biasanya kan kita sambil ngefoto atau ngepap ya, istilah kerennya sekarang. Nah, dari situ kan temen tahu, oh iya, berarti dia memang lagi terjebak macet. Nah, data itulah dan kita benar-benar lihat realnya bahwasanya memang kondisinya macet, tidak dibuat-buat. Nah, itu dia merupakan fakta dan objektif ini itu tidak boleh
ditambahi, tidak boleh dikurangi. Harus benar-benar yang terjadi. Ingat ya, kalau fakta harus benar-benar yang terjadi. Nah, maka dia berkesinambungan dengan pernyataan terakhir atau ciri-ciri terakhir bahwa dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, maka kenapa sih, Rek? Kenapa kalau kalian membuat laporan itu harus sesuai dengan apa yang kalian lakukan? Karena ya memang itu, dia tuh kalau laporan itu harus bersifat fakta. Karena memang yang harus kalian kerjakan, tidak ngarang gitu ya. Apalagi yang tidak logis gitu. Nah, kita bedakan dengan opini. Bahwasanya opini ini eh, mengandung pendapat pribadi atau pendirian seseorang atau interpretasi seseorang mengenai suatu fenomena berdasarkan sudut pandang. Jadi, misal nih, kamu lagi ada masalah sama temenmu ya. Terus si temenmu ini cerita nih ke orang lain menurut sudut pandangnya dia. Kenapa dia marah sama kamu? Nah, maka ini ya teman kamu ini dia hanya membicarakan dari sudut pandangnya atau pendapatnya atau yang dia rasakan atau pemikirannya. Nah, nanti hasilnya akan berbeda ketika misalnya si yang diceritain ini ngomong sama kamu, kemarin si A cerita nih katanya gini 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 ya. Terus nah kamu bilang, "Loh, kok gini sih? Padahal kan faktanya nggak kayak gini, pastinya kan gini gini gini." Nah, itulah dinamakan pendapat pendapat atau opini. Jadi, opini orang atau pendapat orang itu berbeda, tergantung dari sudut pandang. Kadang kita merasa kita udah maksimal, tapi ternyata bagi pandangan orang lain kita belum maksimal. Nah, itulah. Jadi kalau opini ini tidak bersifat objektif, melainkan subjektif atau tergantung interpretasi seseorang. Nah, kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, mengandung pendapat, pandangan maupun argumen. Sudah jelas ya, karena memang dia pendapat. Bersifat subjektif, nah ya kan, sama kan? Karena bisa jadi benar menurut seseorang, namun bisa jadi salah menurut orang lain, gitu. Lalu yang terakhir, yang nomor tiga, menggunakan kata-kata yang bersifat relatif. Nah, relatif ini kan berarti nggak pasti ya, teman-teman ya. Ada mungkin, sebaiknya, menurut, seharusnya. Jadi kalau kamu bilang, kayaknya sebaiknya gini deh. Nah, itu berarti dia opini atau memberi masukan. Itu opini. Karena dari sudut pandang kita, gitu. Lalu dapat digunakan untuk memberikan saran maupun kritik terhadap suatu topik atau peristiwa. Nah, opini, namanya juga opini ya. Maka kita juga bebas memberikan saran melalui sudut pandang kita masing-masing. Nah, umumnya itu data atau fakta yang ditemukan itu belum tentu benar, teman-teman. Sehingga perlu dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Nah, kalau tadi editorial, dia itu mengandung fakta. Nah, tapi fakta yang dia cantumkan itu untuk mendukung opini dia. Paham ya? Jadi kalau teman-teman nih bikin teks editorial, aku pengen bikin teks editorial tentang misalnya tentang fenomena kemarin ya, demonstrasi massa. Kamu ngumpulin nih data-data gini-gini nih. Nah, barulah data-data itu kamu gunakan untuk memperkuat opini kamu. Data itu kamu gunakan untuk ini loh, aku tuh nggak cuma beropini, aku tuh juga nggak cuman berpendapat, tapi aku punya buktinya. Nah, itu editorial, teman-teman. Nah, biasanya editorial ini ada di dalam tajuk rencana yang ada di media massa atau biasanya koran. Nah, kalau kalian pernah membaca koran ya, di situ pasti selain ada opini, misalnya tentang kasus apapun, selain ada pendapat dari entah itu kepala desa lah, entah itu Pak Presiden lah atau apa, pasti ada fakta yang dijabarkan sebelumnya. Nah, fungsinya fakta itu apa? Untuk memperkuat opini sehingga pembaca itu dapat terpengaruh oleh pandangan atau sudut pandang atau juga pendapat dari si orang itu. Itu fungsinya. Nah, beda dengan eksposisi. Kalau eksposisi, dia memang berisi fakta aja tanpa adanya opini. Melainkan dia itu tugasnya atau fungsinya itu untuk memberikan informasi ke orang lain. Kalau tadi kan editorial kan membujuk ya, membujuk orang untuk dapat terpengaruh. Nah, kalau eksposisi ini hanya memberikan informasi saja. Jadi jangan sampai kebalik ya, Rek, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih ada perbedaan dari beberapa aspek antara fakta dan opini. Kalian bisa melihat di layar laptop ya, nggak usah Bunda bacakan karena sudah terlalu banyak dan sebenarnya hampir sama yang Bunda sampaikan baru saja begitu. Oke, kita lihat fakta dan opini contohnya ya.
Fakta, 17 Agustus 1945 merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Fakta ya, karena sudah terjadi ini tahun 1945, sedangkan kita sudah hidup di 2025. Sudah sangat pasti bahwa ini sesuai atau fakta. Lalu yang dua, dalam satu hari terdapat 24 jam. Nah, kita sudah tahu ya bahwasanya satu hari itu ada 24 jam. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang. Nah, ini benar nih. Kalaupun kalian belum pernah ke Candi Borobudur, kalian bisa tuh mencari internet di mana letak Candi Borobudur. Lalu yang terakhir, paru-paru termasuk dalam organ sistem pernapasan manusia. Nah, ini juga fakta ya, karena kalian bernafas juga pakai paru-paru begitu. Nah, kalau opini, bedakan dengan opini, contoh kalimatnya. Menurut saya, nah kata menurut saya berarti adalah pandangan dari diri kita sendiri. Maka dia sudah jelas opini tanpa Bunda baca. Ya, terus yang kedua, olahraga merupakan bagian terpenting dari gaya hidup sehat. Nah, teman-teman, kalau ada kata merupakan, dia sebenarnya fakta. Tapi yang menyebabkan dia menjadi opini adalah kata ini bagian terpenting dari gaya hidup sehat. Kata terpenting berarti dia adalah paling penting dari gaya hidup sehat. Sedangkan gaya hidup sehat itu tidak hanya olahraga, tapi ada juga jaga pola makan, jaga pola tidur, ya kan? Jangan begadang. Nah, itu kan juga aspek-aspek untuk gaya hidup sehat. Jadi, olahraga ini bukan satu-satunya aspek penting untuk gaya hidup sehat. Jadi, dia merupakan opini, gitu ya. Maksudnya, kenapa sih kok opini padahal ada kata merupakan, begitu. Nah, itu tadi alasannya. Lalu yang ketiga, masakan ibu adalah yang terenak di dunia. Nah, ini juga opini. Kenapa? Misalnya, kamu bilang, ih masakan mamaku enak banget nih. Nah, tapi kan yang ngicipin cuma kamu doang, yang makan kan cuma kamu doang. Sedangkan teman kamu nggak makan. Mana bisa dia membuktikan kalau makanan mama kamu tuh eh, enak atau sesuai dengan yang kamu deskripsikan. Sedangkan cuma kamu yang mencicipi. Nah, itu merupakan opini karena cuma kamu yang tahu rasanya gitu. Lalu yang keempat, langit terlihat mendung sepertinya. Nah, sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Kalau langit terlihat mendung, dia fakta. Karena apa? Benar-benar terlihat ada, gitu kan. Dan kita bisa lihat mendung gitu. Sepertinya, nah kata sepertinya ini maka dia belum pasti. Sepertinya sebentar lagi akan hujan. Nah, kan belum pasti. Ya kalau hujan, kalau mendung doang gimana kan gitu ya. Jadi perbedaannya cukup eh, sudah sangat jelas bedanya ya teman-teman. Dari kalimatnya aja udah berbeda gitu. Nah, tuh banyak banget ya ini ya. Oke, kita lihat di sini ada teks editorial tentang pentingnya pemeliharaan lingkungan hidup. Nah, di sini sudah ada analisis juga, sudah berbeda beri. Bahwasanya di kalimat satu adalah opini, ya. Lalu yang kalimat dua, bisa fakta, bisa opini. Kalimat tiga, fakta. Kalian bisa lihat sendiri ya, cukup banyak. Nanti kalian bisa mengeksplornya di LMS juga. Oke. Nah, di sini juga ada teks eksposisi kalau tidak salah. Ya, eksposisi karena ada datanya ya teman-teman ya. Nah, ini juga sudah Dinda kasih analisisnya, jadi kalian bisa nanti ini lagi ya, dibuka lagi LMS-nya untuk tahu lebih dalam. Karena cukup lumayan banyak juga di sini. Oke, nah, udah sih. Sudah ada kata sekian dan terima kasih, maka cukup gitu yang Dinda sampaikan. Nah, di sini ada quotes nih teman-teman. Seperti kupu-kupu yang harus berjuang keluar dari kelompok, perjuanganmu hari ini justru yang membuat sayapmu kuat untuk terbang tinggi. Jadi kalau kalian merasa saat ini capek, ya harus bikin laporan, ya harus TKA, harus PKL, ya kan? Nah, ingat bahwasanya perjuanganmu sekarang itu bisa aja loh membuat kamu itu lebih kuat untuk terbang tinggi gitu ya. Nah, kalau lagi capek ingat-ingat itu aja, oke? Mungkin itu saja yang bisa Belinda sampaikan pada pertemuan hari ini. Harusnya kita ada latihan soal, tapi karena waktunya sudah tidak cukup, maka kalian bisa berlatih secara mandiri ya di LMS. Pasti nanti akan sudah diupload, pasti diupload di LMS terkait latihan soal dan juga ada bank soal sebanyak 20 dan latihan soalnya 10. Kalian bisa mengunggah di situ untuk berlatih secara mandiri ya. Eh, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Gitu aja. Oke? Adakah yang mau
dikonfirmasi teman-teman atau ada yang mau ditanyakan boleh. Mumpung kita bertemu sekarang. Kalau tidak, Bu Dinda akan akhiri dan kalian bisa melanjutkan pembel- eh, aktivitas kalian ya. Ada yang PKL ya, atau ada yang membuat project untuk laporan juga disilakan banget. Oke? Sudah aman ya? Kalian nanti bisa belajar mandiri di rumah melalui LMS kalian masing-masing. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Bunda sampaikan. Sedikit banyak semoga bermanfaat untuk kalian ya. Ingat jangan patah semangat, tetap kuat. Ingat ada cita-cita yang tinggi yang harus kalian capai. Bu Dinda akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.